Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah agenda Ramadan atau buku kegiatan Ramadan untuk anak kelas 1 dan kelas 2. Cara pengisian di sini silakan dibuka. Pada halaman pertama ada biodata, silakan diisi biodata dulu. Di sini ada nama, kelas, nomor absen, dan sekolah. Bila tidak tahu nomor absen, silahkan dikosongi saja. Kemudian buka halaman 13 ya. Di sini halaman-halaman sebelumnya adalah materi-materi tentang puasa. Halaman 13 buka. Di sini adalah kegiatan puasa yang pertama akan kita isi. Tunggu ya. Nah, di sini adalah kegiatan selama bulan Ramadan. Yang pertama yang akan kita isi adalah puasa yang kujalankan. Di sini pekan pertama atau minggu pertama, di belakangnya lagi ada minggu kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya di sini. Cara pengisian ini tanggal 1 sampai 7 Ramadan. Bila anak kita di tanggal 1 Ramadan dia puasa secara full sampai maghrib, maka diberi hitam di sini sampai maghrib. Hari kedua misal anak kita dari subuh itu sampai jam 3 saja, berarti di sini kita hitami sampai seterusnya sampai hari ke-7. Setelah itu, setelah dihitami, maka hitam-hitamnya itu dihubungkan menggunakan pulpen atau pensil. Misalkan hari pertama tadi dia sampai maghrib nih, di sini hitamnya kan. Hari kedua misal dia sampai jam 3 saja, berarti kita garisi dihubungkan dari 1 ke 2 sini. Seperti itu seterusnya. Nah, kemudian dikasih warna. Siapkan 2 warna yang anak-anak ustazah suka, misalkan warna hijau dan merah misal. Jadi misalkan nih kan nanti kan jadi garis nih. Nah, di bawah garis itu kita kasih warna hijau yang berarti anak-anak ustazah puasa, dan yang di atas garis itu kita beri warna merah misalkan yang berarti anak-anak tidak puasa. Nah, jadi kita bisa membandingkan nih apakah anak-anak ustazah banyak puasanya atau tidaknya ya. Boleh juga pakai warna yang lain yang anak-anak ustazah suka. Sekarang lanjut. Di sini adalah halaman 17 dan halaman 18. Di sini ini ada cara pengisiannya juga ya. Di sini yang kedua salat wajib. Salat wajib selama bulan Ramadan. Jadi salat wajib itu yang pertama ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ada juga farad orang tua. Di hari pertama Ramadan, tanggalnya ini tanggal berapa? Tanggal kita yang bukan tahun hijriah ya, yang masehi, tanggal berapa? Silahkan ditulis di sini. Kita puasa nanti dari tanggal berapa misal ya. Di sini 1 Ramadan nih, misalkan anak-anak ustazah sholat subuh. Di sini ada J, ada S. J itu artinya berjamaah, yang S itu artinya sendiri. Bila berjamaah, maka anak-anak ustazah misal sholat subuhnya berjamaah nih, diconteng yang J. Bilanya sendiri diconteng yang S. Bila anak-anak ustazah tidak sholat, maka dikasih silang. Nah, di sini tadi petunjuknya. Nah, jika tidak melaksanakan. Jadi kalau conteng itu dilaksanakan conteng, dan apakah itu jamaah atau sendiri diconteng ya. Kalau tidak mengerjakan sama sekali, tidak sholat misal nih, maka disilang. Tapi ustazah harapkan semuanya sholat ya.
walaupun misal masih sendiri tidak jamaah tidak apa-apa. Baru nanti sampai isya, kalau sudah selesai sampai isya, baru orang tua mengasih parab, artinya orang tua mengetahui, sampai tanggal 30 Ramadan. Seperti itu seterusnya. Selanjutnya dibalik lagi, ada yang ketiga, mengisi tentang sholat tarawih. Sholat tarawih ini ada sampai 30 juga ya. Nah, di sini tempelkan stiker bulan kuning jika kamu lebih banyak tarawih di masjid atau musola. Tempelkan stiker warna hijau, yang bulan warna hijau, jika kamu lebih banyak tarawih di rumah, katanya. Nah, jadi di sini ada stiker ya, pintar ya. Di sini ada stiker bulan yang warna kuning dan hijau. Bila ini sholat tarawihnya. Jadi ini untuk yang tarawih. Ini 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Nah, 10 hari pertama itu tanggal 1 sampai 10, baru tanggal 11 sampai 20, 21 sampai 30 itu 10 hari ketiga. Misalkan di 10 hari pertama nih, ini sama kayak tadi. Di sini ada masjid, musola atau rumah, imam, paraf. Misalkan tanggal 1 Ramadan nih anak ustazah sholat tarawihnya di masjid atau musola, diconteng ya. Imamnya siapa? Tulislah nama imamnya, baru parafnya ya. Kemudian misal tanggal 2 Ramadan dia di rumah nih. Nah, berarti diconteng yang di rumah. Misal dia tidak tarawih sama sekali, maka dikasih silang deh semuanya. Tapi ustazah harapkan semuanya tarawih ya, walaupun cuma di rumah saja bisa. Siapa nama imamnya? Kalau di rumah kan juga ada imamnya tuh, misalkan ayah misal. Nah, silahkan ditulis imamnya sampai 10 Ramadan. Baru kita hitung, misal nih tanggal 1 sampai 10 ini ada 2 yang di rumah, banyak yang di musola. Nah, berarti kalau banyak yang di masjid atau musola, tempel yang bulan warna kuning ini, tempel di bawah sini saja. Jadi nanti 3 di sini ya bulannya, misal kuning. Nah, karena banyak di musola. Baru misalkan yang tanggal 11 sampai 20, misalkan banyak di rumah nih anak ustazah, banyak di rumah, 7 hari di rumah misalkan, tempellah yang hijau. Seperti itu ya. Berarti ada 3 nanti yang ditempel di sini. Jadi ustazah mau lihat apakah banyak yang kuning apa yang hijau nanti bulannya ya. Kemudian nih di sini ada kegiatan mengaji. Kegiatan mengaji nomor 4 ya. Kegiatan mengaji Iqra, juz amma atau Al-Qur'an yang kulakukan selama Ramadan. Di sini ada tanggal 1 sampai 19, baru lanjut sampai 30. Di sini ada petunjuknya. Tempelkan stiker bintang kuning jika dalam 10 hari membaca 10 halaman. Tempelkan stiker bintang hijau jika dalam 10 hari membaca 5 halaman. Tempelkan stiker bintang biru jika dalam 10 hari membaca kurang dari 5 halaman. Nah, di sini kegiatan mengaji. Nih, ada 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Jadi, dalam 10 hari itu apakah anak-anak banyak mengajinya atau tidak? Misalkan 10 halaman, tempel warna kuning tadi ya. Misalkan 5 halaman saja, tempel warna hijau. Misalkan kurang dari 5 halaman, tempel warna biru. Nah, di sini ya. Menempelnya nanti di ujung saja ya, supaya ustazah tahu. Jadi di ujung sini saja nanti tempelnya. Stikernya, bintangnya yang mana nanti yang banyak ya, supaya ustazah tahu. Nah, jadi nih misalkan 1 Ramadan, Iqra atau surahnya yang mana? Kalau anak-anak ustazah yang sudah Quran, surah. Kalau yang masih Iqra, bisa Iqranya ya. Nah, jadi halaman berapa, dari berapa sampai berapa, ustadznya siapa, baru para orang tua atau para gurunya. Kemudian lanjut lagi, latihan sholat duha. Latihan sholat duha. Di sini ada tanggal 1 sampai
dengan 30 juga ya, 30 Ramadan. Nah, di sini latihan sholat duhanya dilaksanakan di mana? Di rumah atau di sekolah atau di masjid sholat duhanya, baru diparap orang tua atau gurunya. Misalkan di rumah, conteng yang di rumah, di sekolah conteng yang sekolah, atau di masjid conteng juga yang di masjid ya. Lanjut buka puasa bersama. Nah, buka puasa bersama sampai 30 ya. Misal nih, anak-anak ustazah mengadakan buka puasa bersama, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Buka puasa bersama misal tanggal 1 Ramadan dilaksanakannya di mana? Ditulis di sini. Misalkan di rumah nenek. Nah, jumlahnya berapa pesertanya ya? Keterangannya ini terserah saja ya, bisa dengan keluarga atau apa, atau dikosongi saja juga bisa, baru para orang tua. Kalau tidak ada buka bersama, tidak usah ditulis ya. Atau bersama keluarga saja, misalnya di rumah, boleh saja ya, di rumah sendiri. Selanjutnya sholat Jumat, yang ketujuh, mengisi sholat Jumat yang dilakukan selama Ramadan. Ini khusus untuk anak ustazah yang laki-laki. Sholat Jumat, tempelkan stiker Al-Quran untuk sholat Jumat pekan pertama. Tempelkan stiker masjid untuk sholat Jumat pekan kedua. Tempelkan stiker Ka'bah untuk sholat Jumat pekan ketiga. Tempelkan stiker kerudung untuk sholat Jumat pekan keempat. Tempelkan stiker peci untuk sholat Jumat pekan kelima. Lingkari tema khutbah yang sesuai. Nah, ini anak-anak ustazah di sini kan ada stiker nih. Nah, 1, 2, 3, 4, dan 5. Misal nih anak-anak ustazah sholat Jumat yang pertama, ditulislah di sini tanggal berapa, masjidnya namanya apa, khotibnya namanya siapa, alamatnya di mana, dan imamnya siapa ya, alamat masjidnya itu ya. Jadi ditempel sini stikernya. Isi khutbahnya tentang apa? Misalkan tentang berpuasa, lingkarilah yang berpuasa, seperti itu saja. Tidak usah ditulis khutbahnya, cukup dilingkari saja. Misal tentang berbuat baik, ya berbuat baik. Misal nggak ada ustazah dalam sini, bukan tentang iman, berbuat baik, bersuci, bersilaturahim, atau berpuasa, tidak ada ustazah, ya bulati saja yang lain, baru disebutkan yang lain itu tentang apa ya, sampai pekan kelima. Nah, habislah anak-anak sudah yang diisi. Ini bisa dibaca-baca juga ya, yang di belakangnya ini, yang di depan sama yang yang di belakang sama yang di depan ini bisa dibaca-baca ya. Ini tentang muhasabah dan lain-lain. Nah, ada lagi ternyata. Oh, masih ada di belakangnya. Maaf ya, masih ada di belakangnya nih. Oh, perbuatan baik yang kulakukan. Ternyata ini muhasabah tadi ya. Nah, muhasabah meninjau diri sendiri. Nah, ini perbuatan baik yang anak-anak ustazah lakukan di pekan pertama Ramadan. Nah, sama perbuatan buruk juga. Jadi anak-anak ustazah ingat-ingat nih, di hari pertama kalau mau tidur, kalau anak-anak ustazah sudah mau tidur nih, anak-anak ustazah ingat-ingat lagi hari ini yang dilakukan dalam seharian itu, yang perbuatan baik apa saja ya, satu saja ya, yang ditulis satu saja. Jadi hari pertama satu saja, hari kedua nanti juga satu ya. Misalkan kamu hari ini misal berbuat baiknya apa ya, bersedekah, tulis aja di sini bersedekah. Nanti yang perbuatan buruknya apa ya hari ini, misalnya malas-malasan, malas membantu mama, tulis di sini. Nanti orang tuanya memparapnya ya, sampai pekan pekan kelima ya, hari-hari akhir Ramadan. Ini tentang zakat. Lanjut. Oh, ternyata di belakangnya masih ada. Maaf ya.
Ini tentang zakat, isi kolomnya ya. Orang tua saja juga nanti. Sudahkah zakat fitrahmu dibayarkan? Sudah, misalnya. Nih, sudah dibayarkan oleh siapa? Berupa nih oleh ayah misal, berupa zakat fitrahnya beras sejumlah berapa, diberikan kepada siapa, pada hari dan tanggal berapa gitu ya. Di sini sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri ada lagi enggak yang diisi ya? Sholat Idul Fitri. Oh, ada. Nah, nanti sholat Idul Fitri dilaksanakan di mana? Sholat Idul Fitrinya tempatnya namanya misalnya Masjid Munawwarah misal, atau masjid apa ya, hari tanggalnya siapa, imamnya siapa, khatibnya siapa, baru tanda tangan orang tua, para orang tua. Di sini nah silaturahmi lebaran, saat hari lebaran kamu nih tanggal berapa, nama orang yang dikunjungi misalnya Ramadan lebaran ya, Syawal misalkan tanggal 1 Syawal atau tanggal 2 Syawal, nama yang dikunjungi nenek misalnya, alamatnya gak usah panjang-panjang, misalkan di Barabai, langsung aja ditulis Barabai gitu aja, gak usah nama alamatnya, keterangannya tidak usah gak usah diisi misal keterangannya ya, kosongnya aja. Baru ini, nah ini tentang puasa Syawal. Puasa Syawal itu puasa 6 hari pada bulan Syawal. Misalnya kamu puasa saat hari kedua lebaran itu, misal kamu puasa, anak-anak ustazah belajar ya puasa Syawal. Biasanya kalau orang di Banjar nyebutnya puasa 6. Nah, 6 hari ya. Tanggal berapa? Misal tanggal berapa Syawal kamu puasanya? Sahurnya kamu pukul berapa? Ditulis di sini. Puasanya dicentang ya. Sampai dengan pukul berapa kamu dicentang? Misalkan sampai dengan zuhur, centang di sini ya. Atau tidak puasa juga di sini dicentang. Ya, di sini dicentang. Baru para orang tua. Selanjutnya, oh ini ada hafalan surah-surah pendek. Hafalan surah pendek, wah habis deh. Nah, anak-anak ustazah soleh-solehah, selamat berpuasa Ramadan. Semoga anak-anak ustazah semuanya bisa belajar untuk puasa dan beribadah di bulan puasa dengan baik. Bunda-bunda, ayah juga mohon bantuannya untuk anak-anak kita untuk belajar berpuasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.